بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada hari akhir merupakan usul dalam akidah Islam. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman, sehingga seorang muslim dituntut oleh Allah Azza wa Jalla untuk beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan yaumul akhir. Allah Azza wa Jalla dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang sering mengandengkan antara keimanan kepada hari akhir dengan keimanan kepada Allah. Ini tidak lain kecuali menunjukkan bahwasanya beriman kepada hari akhir merupakan perkara yang sangat penting. Dalam ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." Kata Allah Azza wa Jalla, bukanlah kebaikan ketika engkau memalingkan wajahmu ke arah barat ataukah ke arah timur. Namun kebaikan, kata Allah Azza wa Jalla, ketika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Itulah pengajaran yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang menggandengkan antara keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan kepada hari akhir. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataukah diam. Beriman kepada hari akhir disebutkan oleh para ulama terkandung di dalamnya 3 perkara. Jadi orang dikatakan beriman kepada hari akhir ketika dia mengumpulkan 3 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama, dia beriman tentang hadis ataukah ayat yang dikhabarkan oleh Allah ataukah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asyratus saah, tanda-tanda kiamat. Jadi hadis ataukah ayat yang mengkhabarkan kepada kita tentang tanda kiamat, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Apakah itu kiamat yang merupakan tanda kiamat kecil ataukah tanda kiamat besar? Para ulama mereka menyebutkan bab ini dikarenakan ada sebagian manusia yang mereka mengaku muslim namun mereka menolak tentang tanda-tanda kiamat yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah keluarnya matahari di sebelah barat, maka kata sebagian orang, itu bukan seperti itu maknanya. Jadi hanya mungkin matahari terbit di belah barat. Namun maknanya apa? Islam datang dari barat. Dia menolak hadis Nabi SAW karena bagi mereka itu tidak masuk akal. Ataukah Nabi SAW mengkhabarkan tentang munculnya Ya'jud Ma'jud, manusia yang mereka membuat kerusakan yang luar biasa di muka bumi. Ketika mereka muncul, maka mereka membunuh manusia. Sampai pada waktu tersebut Nabi Isa alaihi salatu wasalam dan orang yang bersama dengannya berada di sebuah gunung, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan ulat pada waktu tersebut sehingga membuat seluruh daripada mereka mati pada saat itu. Waktu Nabi Isa alaihi salatu wasalam turun dari gunung, maka mayat mereka sangat banyak. Yang lek cuma sabah dapat aki dok tajak, kemudian banyak nak yang mendum.
Ini yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian manusia aklaniun pada hari ini yang mereka menimbang perkara dengan akal, mereka mengatakan itu tidak mungkin. Makna Ya'jud Ma'jud adalah Eropa ataukah Amerika dan yang semisalnya. Maka orang yang dia itu berpemikiran seperti ini, maka dia belum dikatakan beriman kepada yaumul akhir. Karena seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang beriman kepada yaumul akhir, dia akan membenarkan seluruh perkara yang datang dari Nabi SAW berkaitan dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang hamba Allah Azza wa Jalla dikatakan beriman kepada hari akhir adalah ketika dia beriman dengan perkara-perkara yang dikhabarkan yang akan terjadi setelah kematian. Seperti fitnah kubur, seperti azab kubur, nikmat kubur dan yang semisalnya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mereka mengimaninya. Tidak sebagaimana ada salah satu kelompok yang alhamdulillah telah dibubarkan oleh pemerintah kita. Mereka mendengung-dengungkan kepada kaum muslimin khilafah. Namun sebagian mereka menolak adanya azab kubur. Mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Karena azab kubur itu harus dibangun di atas hadis mutawatir. Adapun hadis ahad tidak bisa dibangun akidah di perkara tersebut. Padahal hadis ataukah ayat yang mengkhabarkan tentang azab kubur itu sangat banyak. Namun mereka secara tegas, sebagian mereka mengatakan itu tidak mungkin dan tidak bisa kita tetapkan adanya azab kubur. Maka ini juga terjatuh dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Kemudian yang ketiga, seorang hamba Allah Azza wa Jalla dikatakan dia beriman kepada hari akhir adalah ketika dia mengimani apa saja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang perkara-perkara setelah kematian kemudian setelah kebangkitan. Jadi perkara setelah kebangkitan dikhabarkan oleh Nabi seperti mizan, seperti hisab, seperti syafaat, surga dan neraka, maka dia wajib untuk membenarkan. Sehingga seorang muslim jika dia telah mengumpulkan tiga ini, maka dia telah dikatakan beriman kepada hari akhir. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beriman kepada hari akhir terdapat dalamnya faedah yang sangat-sangat besar. Di antara faedah seorang hamba Allah Azza wa Jalla beriman kepada hari akhir, yang pertama dia mengetahui dan dia akan sadar bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Kelak dia akan meninggalkan daripada dunia ini. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, adapun dunia, kelak aku akan mentalaknya dengan talak 3 dan aku tidak akan kembali lagi kepada dunia tersebut. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan kepada kita petuah yang sangat banyak agar seorang muslim jangan mereka terlena dengan kehidupan dunia karena naidih kehidupan akhirat selanjutnya. Dari sisi harta, dari sisi jabatan dan semisalnya. Nabi SAW ajarkan kepada kaum muslimin untuk mereka jangan terlalu berambisi dari permasalahan tersebut. Dengan Rasulullah SAW menyebutkan, yatbi'ul maita salasah, mengikuti mayit itu 3 perkara. Fayarji'u utsnan wa yabqa wahid, akan kembali 2 dan akan tersisa 1 perkara. Yang kembali harta, kemudian yang kembali adalah keluarga, adapun yang tersisa adalah amal kebaikan. Sehingga seorang muslim gedun oleh Nabi SAW agar mereka jangan menjadikan dunia sebagai darul iqamah, sebagai tempat untuk mereka menetap sepenuhnya. Jadi tayona kehidupan untuk di akhirat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara faedah seorang hamba Allah Azza wa Jalla beriman kepada hari akhir, seorang hamba dia akan bersemangat ketika mengamalkan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla karena mereka yakin surga Allah Subhanahu wa taala dipersiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siro urang yang hana beriman kepada hari akhir, maka udip dulu lagi udip binatang. Hana fikir tu. Namun seorang hamba ketika dia beriman kepada hari akhir, dia akan mengetahui bahwasanya ada balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan berupa surga kepada orang-orang yang dia itu beriman. Sehingga jika kita melihat para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang sangat bersemangat dalam mengerjakan amal ketaatan.
Disebutkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat, "Man asbaha minkum yauma saima." Siapa di antara kalian pada hari ini yang berpuasa? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Man asbaha minkum tut'imul yauma miskinan." Siapa di antara kalian yang memberikan makanan fakir miskin pada hari ini? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man 'ada minkum yauma maridha." Dan siapa di antara kalian pada hari ini yang menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, pertanyaan yang keempat, dan siapa di antara kalian pada hari ini yang mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya. Maka pada saat tersebut Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah ini terkumpul dalam seorang muslim kecuali dalam Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dalam surga. Jadi amalannya apabila dilakukan oleh seorang muslim dalam satu hari akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala muslim tersebut ke dalam surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya mereka dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya, datang seorang badui ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian dia beriman. Setelah dia beriman, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya berhijrah denganmu." Pada waktu tersebut terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Kaum muslim diberikan kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi membagikan ghanimah harta rampasan perang kepada para sahabat. Dan Nabi SAW menitipkan hak badui tersebut. Maka dibawa ke hadapan badui itu. Kemudian dikatakan oleh badui tersebut, "Apa ini?" Maka disebutkan bahwasanya itu adalah harta yang diberikan oleh Nabi SAW kepadamu. Maka dengan berat hati dia menerima. Kemudian dia datang ke hadapan Nabi SAW dengan membawa harta tersebut dan dia katakan, "Ya Rasulullah, bukan disebabkan ini saya mengikutimu. Namun saya mengikutimu agar suatu saat terkena anak panah di leher saya. Dikarenakan dengan tersebut Allah Azza wa Jalla akan memasukkan saya ke dalam surga." Maka kata Nabi SAW, "Jika engkau jujur, niscaya Allah Azza wa Jalla akan membenarkanmu." Kemudian beberapa waktu terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik. Maka orang itu dibawa ke hadapan Nabi SAW dalam keadaan lehernya terkena panah. Tanya oleh Nabi, "Apakah dia yang kemarin?" Maka dijawab, "Ya." Maka pada waktu tersebut Nabi SAW beliau mengkafaninya dengan baju besi beliau. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, inilah hamba-Mu. Dia telah berhijrah di jalan-Mu dan dia pada hari ini syahid dan saya mempersaksikannya." Mereka paham bahwasanya ada surga yang Allah Azza wa Jalla siapkan kepada orang-orang yang mereka itu bertakwa, sehingga mereka sangat bersemangat di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara faedah seorang hamba Allah Azza wa Jalla beriman kepada hari akhir, seorang hamba Allah yang ditimpa musibah, ketika dia beriman kepada hari akhir, itu akan menjadi kabar gembira baginya. Jadi orang ketika menjalani musibah yang sangat berat hidupnya, maka hanya dibandingkan dengan azab yang Allah Azza wa Jalla persiapkan di yaumul qiyamah. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengkhabarkan dalam hadisnya, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya wa huwa fi ahli nar." Didatangkan seseorang di yaumul qiyamah dari orang yang paling nikmat hidup di dunia, namun dia di penduduk neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla celupkan dia satu celupan dalam neraka, satu celupan. Kemudian Allah bertanya, "Hal marra bika na'imun qat? Hal marra bika khairun qat?" Apakah engkau merasakan kebaikan? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Maka hamba tersebut mengatakan, "La." Tidak, wahai Rabb. Jadi lupa dia seluruh kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan di dunia kepadanya dikarenakan satu celupan dalam neraka. Kemudian Allah Azza wa Jalla yu'ta bi asyad dan nasa bu'san fid dunya wa huwa fi ahli jannah yaumul qiyamah. Jadi didatangkan orang yang paling menderita di muka bumi. Orang yang paling menderita, sakit, gasin dan semisalnya. Namun dia dari penduduk surga. Kemudian Allah Azza wa Jalla celupkan dia satu celupan dalam surga, satu celupan. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya, "Hal marra bika bu'san qat?"
pukehron di dunia zaman pernah mengalami kesusahan, maka orang ini mengatakan la, tidak wahai Rabb. Jadi dia lupakan seluruhnya kepayahan, kesusahan yang dia hadapi di dunia hanya dengan satu celupan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beriman tentang hari akhir merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi seorang Muslim. Sehingga seorang Muslim ketika dia beriman kepada hari akhir, maka ketenangan dan ketenteraman akan dia dapatkan ketika dia berjalan di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang disebutkan di pertemuan yang berbahagianya, lebih dan kurang maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.